Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah min wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita insyaallah akan mengangkat sebuah hadis dari sekian banyak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini dimuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami', hadis yang ke-7855. Ini Rasulullah SAW bersabda, khamsun ya ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tutrikuhunna. Ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap para muhajirin, ada 5 perkara yang seandainya kalian diuji dengan 5 perkara itu, maka sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara tersebut menimpa kalian, menemui kalian. Apa 5 perkara yang disebutkan Rasulullah SAW? Yang 5 perkara ini apabila menimpa, yang terjadi adalah bencana. Yang pertama, lam tadharil fakhishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun fi aslabihim alladhina madaw fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah kekejian menimpa suatu kaum, bahkan mereka terang-terangan melakukan perbuatan keji tersebut, kecuali akan ditimpakan Allah kepada mereka at-ta'un, penyakit ta'un, wal auja, dan kelaparan yang tidak atau yang belum pernah menimpa kepada para pendahulu mereka. Yang kedua, walam yanqusu al-mikyal wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mereka mengurangi timbangan dan takaran, mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik dan krisis yang berkepanjangan dan kejahatan para penguasa. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatru minas sama' walal bahaim lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat hartanya, kecuali akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala air hujan. Seandainya bukan karena binatang ternak, tidak akan diturunkan air hujan kepada mereka. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan
min ghairihim. Ya'khudhu ba'dha ma kana fi aydihim. Tidaklah suatu kaum mereka memutuskan perjanjian terhadap Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selainnya, yang mereka, para musuh ini akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan mereka, kekayaan mereka. Yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatahayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah suatu kaum, tidaklah para pemimpin umat ini berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala apabila para pemimpin umat ini mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan mereka memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timbulkan bencana di antara mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang pernah Nabi wasiatkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nabi mengingatkan tentang tertimpanya 5 perkara, mengingatkan agar dijauhi 5 perkara itu, dan agar jangan sampai mereka terjerumus dalam 5 perkara itu, karena apabila mereka tertimpa 5 perkara ini, maka sungguh akan menimpa kepada mereka bencana. Yang pertama, sebagaimana dikatakan Nabi di atas, Rasulullah SAW berbicara tentang ini perzinaan, fahisyah, perbuatan kekejian. Dan semua yang diterangkan Nabi 1-5 semuanya menggambarkan jazaan wifaqa, balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan sesungguhnya apa yang Allah timpakan kepada umat ini, apabila mereka melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi tersebut, atau secara umum penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah dan kedurhakaan kepada Allah, Allah tidak membalas semua amal yang mereka lakukan. Allah tidak mengazab mereka dengan atau akibat perbuatan yang mereka lakukan secara keseluruhan. Akan tapi Allah dengan kasih sayangnya hanya menimpakan sebagian dari hasil perbuatan mereka, dengan harapan mereka mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia, perbuatan manusia. Dan Allah hendak menimpakan sebahagian dari hasil perbuatan yang mereka lakukan. Yang mudah-mudahan dengan itu manusia kemudian sadar, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaubati perbuatan mereka. Ini harapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada ini manusia ini, para hamba-hamba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, niscaya tidak akan tersisa kehidupan ini dari para makhluk. Karena akan habis, akan diazab habis oleh Allah akibat perbuatan mereka. Sebagaimana dalam ayat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada manusia, seandainya Allah menyiksa manusia terhadap setiap perbuatan yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini kehidupan dari makhluk yang melata di muka bumi, akan ludes, akan habis. Karena saking betapa sangat durhakanya manusia, betapa sangat kufurnya manusia, betapa sangat ingkarnya manusia dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmat yang Allah curahkan pada manusia? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan manusia kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datang dari Allah. Dan bahkan Allah dengan rahmatnya telah mencurahkan nikmat pada hamba dengan nikmat yang sangat luar biasa. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian mengetahui, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi? Bagaimana Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk manusia, sehingga keberadaan langit dengan segala yang Allah ciptakan, keberadaan bumi dengan segala kandungannya, bahkan Allah jadikan sebagai khidmat untuk manusia. Dan ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan kata Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah yang telah mencurahkan segala nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Betapa sangat banyak nikmat zahir yang kita rasakan dari Allah SWT, yang kita dapatkan dari Allah, lebih-lebih nikmat batin. Dan itu seandainya kita diperintahkan, kita berusaha untuk mengkalkulasi nikmat Allah, dipastikan tidak akan mungkin bisa. Nikmat zahir, jasad yang sehat, dengan segala organ tubuh yang Allah berikan pada kita, yang tidak terkena penyakit. Coba kalkulasi, silakan datang ke rumah sakit, lihat setiap bangsal, bagaimana para penderita penyakit, berapa banyak dana yang akan dan mereka telah keluarkan. Belum seandainya mereka harus berobat ke luar negeri dengan segala kesulitannya dalam rangka untuk mendapatkan kesembuhan. Ibaratnya di mana dia dengar ada obat yang bisa kira-kira menyembuhkan dia, akan dia kejar dalam rangka hilangnya penyakit dari tubuhnya. Ini sangat banyak. Belum yang berkaitan dengan nikmat batin, rasa tenang, rasa aman, kebahagiaan, kepuasan yang dia dapatkan. Ini semuanya merupakan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Sampai Allah pun katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya manusia berusaha untuk menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan manusia sanggup untuk menghitungnya. Akan tapi sebagaimana catatan Allah, innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu alangkah sangat zalimnya dan sangat kufurnya. Sangat zalim. Dia telah menempatkan nikmat Allah tidak pada tempatnya. Dia telah menjadikan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan terkadang dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia sangat zalim dan sangat kufur, sangat ingkar. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat, Allah yang telah melimpahkan segala nikmat para hamba, kemudian manusia sangat zalim dan sangat kufur. Allah katakan dalam ayat yang lainnya,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya manusia berusaha untuk menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan mampu. Akan tapi, Masya Allah, Subhanallah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala laghafurur rahim. Sang Allah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha penyayang. Berkebalikan dengan manusia. Manusia yang dicurahkan nikmat, yang dia nerima nikmat, dia sangat zalim dan sangat kafir. Akan tapi Allah yang mencurahkan nikmat, dan banyak manusia yang mereka mengingkari dan zalim. Allah zat yang maha pengampun lagi penyayang. Apapun kezaliman manusia dan apapun jenis kekufuran manusia, seandainya mereka mau minta ampun kepada Allah, akan Allah ampunkan. Dan Allah berangkat pengampunannya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, inilah di antara wasiat agung Nabi. Insyaallah, apa yang diwasiatkan Nabi, tafsirnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.